Geppetto's puppet. We need your help. And now, the stage is set. Anvil balik lagi, kali ini ada game story baru yang menarik, cukup menantang, chill, dan enjoy buat dimainin. Meanwhile, in our universe. Sangat enjoy untuk dimainin kan. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu tentang game ini dari teaser di awal tadi. Langsung aja bareng gue Anvil, mari kita review. Ini dia Kebohongan si P or Lies of P. Lies of P adalah game Souls-like yang digarap atau didevelop by Neowiz Games dan Round X Studio, rilis tanggal 19 September 2023, bulan kemarin, tapi ini gue mainnya di hari kedua rilis sebelum adanya nerf dan lain-lainnya. Sebuah dark fantasy game yang terinspirasi dari novel Italia tahun 1883 yang berjudul The Adventure of Pinocchio, karya Carlo Collodi. Yes, ini sesuai dengan judulnya Lies of P yang dimana P-nya itu terinspirasi dari Pinocchio. Lies of P sendiri bergenre Souls-like yang dimana genre ini dikenal oleh banyak orang dengan eksplorasi dan action yang tingkat kesulitannya tinggi by default. Dan environment story-nya tipe-tipe game yang settingannya dark fantasy atau gelap seperti game genre Souls-like lainnya yang gua tahu kayak Dark Souls, Bloodborne, dan Sekiro. Untuk story dan alur ceritanya gua bakal ceritain secara singkat biar kalian yang mau coba main game ini nggak banyak kena spoiler. Suatu hari, ada boneka yang punya kekuatan unik untuk bisa berbohong, terbangun oleh sebuah suara misterius di kota bernama Krat. Sebuah tempat yang dihuni oleh para boneka yang mengalami kekacauan setelah terjadinya pemberontakan puppet terhadap manusia atau bisa dibilang dengan revolusi boneka. Nah, boneka ini yang terinspirasi dari Pinocchio tadi, ditugaskan untuk menyelamatkan kreator atau si pembuatnya, yaitu seorang manusia bernama Geppetto, satu-satunya orang yang tahu cara menghentikan pemberontakan boneka. Di sepanjang eksplorasi nanti, kita sebagai player akan ketemu boneka yang memberontak, stalker atau survivor manusia yang jadi bandit, kemudian ada warga juga yang bermutasi karena sebuah penyakit. Ini jatuhnya kayak virus zombie kalau yang gue lihat ya. Nah, mirip sama Pinocchio yang kita tahu waktu dibuat dalam sebuah bentuk kartun dulu, di mana ada boneka yang tiba-tiba mempunyai kesadaran dan akal seperti manusia. Dan yang paling ikoniknya dari Pinocchio itu kalau dia bohong hidungnya akan memanjang dan kalau jujur sebaliknya. Bedanya sama Pinocchio yang ada di dalam game Lies of P ini, dia akan berperan dalam pengambilan keputusan penting dalam cerita. Dengan kata lain, ada beberapa ending yang bisa kita dapatkan dari sisi jujur ataupun bohong nanti saat menentukan dalam gamenya. That's right, kind one. You've granted me my only wish, my sweet Elena. Grafiknya sendiri tuh gue enjoy banget, apalagi dengan temanya yang masih zaman tenaga uap klasik gitu ya. Jadi waktu explore banyak yang bisa dilihat dan banyak spot foto. Apalagi buat kalian yang suka ngambil screenshot atau footage dalam game. Ya, untuk AAA games grafiknya keren dan unik menurut gue ya. Desain modelnya bagus karena mereka cukup detail dalam membuat environment yang bertemakan klasiknya, dan model karakter dari si Pinocchio itu sendiri bagus. Kemudian ada NPC, musuh-musuh, sampai bosnya yang keren menurut gue. Gak hanya itu, vibes monsternya juga gue rasa lebih terinspirasi ke Bloodborne karena banyak elemen surprise-nya waktu main. Kalau untuk Fable Art-nya sendiri, kayak skillnya itu lebih ke Sekiro baru.
Untuk mekanik dan gameplaynya, singkatnya untuk gameplay atau mekanik dari Lies of P sendiri itu mirip seperti game genre Souls-like lainnya yang dominannya dengan dodge dan parry saat bertarung, tapi mempunyai keunikannya masing-masing. Lies of P sendiri menggunakan berbagai macam senjata dan beberapa tools lainnya, tergantung bagaimana kalian memilih petnya, yang akan membuild karakter kalian dari scaling damage-nya, dan akan berfokus kepada salah satu status di karakter si Pinocchio ini. Beberapa pet yang bisa kita ambil yaitu ada Sweeper yang berfokus pada strength, tipe-tipe playstyle yang pakai claymore atau pedang besar kayak Great Sword yang hit ke musuhnya lumayan lama tapi damage-nya sakit, dan harus sabar ya kalau pakai roll ini. Kedua ada Bastard yang berfokus pada dexterity. Nah, ini tuh biasanya menggunakan rapier atau pedang yang lebih ringan dari Great Sword. Ini lebih agresif dari dua pet lainnya karena enak gak terlalu ngandelin timing dan hitnya itu cepat ke musuh. Terakhir ada Pet of Cricket atau Balance yang bisa kita fokuskan ke strength ataupun dexterity. Gameplaynya juga menyatukan dua pet lainnya. Menggunakan pedang biasa sebagai starter weapon dan gak ada keahlian khusus, tergantung kalian mau dibuild atau dibawa kemana karakternya. Pet di atas nanti akan mempengaruhi statusnya si Pinocchio. Nah, jika kita memilih strength, maka kita akan berfokus pada motivity. Kalau kita memilih dexterity, akan berfokus pada teknik, dan jika balance, seimbang antara status motivity, teknik, dan advance, tergantung mau dibuatnya ke mana. Beberapa tools lainnya seperti Grindstone bisa dibilang untuk menambah buff pada senjatanya. Kemudian ada Legion Arm, tangan kirinya Pinocchio, yang fungsinya untuk senjata kedua, ada beberapa macam dan bisa ditingkatkan. Oh, terakhir ada Cup of Windstone, fungsinya untuk buff juga sama. Informasi platform yang tersedia untuk game Lies of P ini ada di Steam, PS4, PS5, dan Xbox dengan harga sekitar 870.000. Untuk kalian yang sekiranya mau coba-coba main game ini aja, kalian bisa mainin game ini di Xbox Game Pass juga. Oke, kesimpulan setelah gue mainin game ini 3-5 harian waktu rilis di bulan September, kesan awal gue untuk game ini cukup positif, walaupun waktu gue main suka tiba-tiba dikeroyok sama musuhnya lah, dijatuhin sama musuhnya di jurang lah, benar-benar disupres kayak game Bloodborne ya vibes-nya. Story-nya seru, grafiknya juga bagus dan desainnya yang menarik di beberapa detailnya. Terakhir juga ada mekanik gameplay yang seru dan gak ngebosenin. Karena gue bisa coba macam-macam style combat di pedangnya, tergantung build-nya mau ke arah mana, dexterity kah atau strength kah dan yang lainnya. Cukup impress juga sama AI musuhnya, dari musuh yang biasa sampai bosnya. Mungkin beberapa minusnya ada beberapa serangan AoE attack atau serangan area dari musuh atau bos yang kadang menurut gua tuh nggak kena, belum nggak nyampe, tapi malah kena juga. Dan terakhir mungkin karena gamenya agak susah, kemudian beberapa pemain yang protes yang ngebuat devnya nge-nerf beberapa boss tanggal 27 September, seminggu setelah rilis gamenya kemarin. Cukup kecewa karena di nerf, tantangan gamenya kan di situ, baca movement, bikin strategi dan lainnya. Untungnya gue udah tamatin 2 hari sebelum di nerf, dan beberapa kemudahan yang ditambahin oleh dev waktu ada patch barunya kayak increase drop rate item dan ergo, yang ngebuat player baru tuh jadi lebih mudah mainin game ini. Oh iya, satu lagi yang bisa bantu kalian, gue lupa jelasin karena jarang pakai itemnya. Sebenarnya devnya itu udah ngasih kemudahan sebelum di nerf bagi kalian yang kesulitan lawan boss solo, yaitu dengan menggunakan item yang dinamain sebagai Star Fragment. Nah, Star Fragment itu nanti akan nge-summon companion yang akan ngebantu lawan boss. Jadi aggro atau agresifnya boss tuh nggak selalu ke player atau ke kita, tapi ke si shadow-nya itu. Nah, ada yang menarik di balik cerita Star Fragment ini. Ini shadow-nya itu antara Pinocchio dalam bentuk ergo atau teman lamanya si Pinocchio kalau teori gue. Mungkin kalian bisa coba langsung mainin aja kali aja ada teori yang lain atau gue yang kelewatan informasi, karena selama gue main tuh gak ada baca detail tentang si shadow-nya ini tuh dari mana asal usulnya. Overall rating dari gue untuk game ini 8,5/10, karena ada beberapa minus yang tadinya gue mau ngasih 9/10 tapi 8,5/10 udah oke lah dan worth untuk dimainin. Oke, gimana? Apa kalian tertarik untuk main game ini dari segi story, grafik, gameplay, dan poin lainnya yang gue sebutin tadi?
Jika kalian tertarik untuk main Lies of P dan suka konten ini, jangan lupa like, subs, karena gue bakal ada konten gameplay dan review game baru lainnya. Ada opini di bawah, kira-kira game ini worth it atau enggak dari poin-poin yang gue sebutin tadi. Atau kalian mungkin bisa share keluh kesah kalian atau funny moment waktu kalian main game ini. Langsung aja komen di bawah dan saran-saran game lainnya. Keep in mind, ini semua cuma berdasarkan opini gue aja as a player Lies of P. And yeah, that's it for today. Gua Enfield, see you.